Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, hari ini kita dapat bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar bersama tentang Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan belajar bersama tentang yang pertama, yaitu bagaimana cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Dan yang ketiga, apa peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, itulah 3 hal penting yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini dapat menjadikan kita lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi apa arti perempuan yang sesungguhnya. Baik, di Indonesia, gerakan wanita Islam terbesar adalah Aisyah. Aisyah merupakan organisasi wanita Islam non-politik yang terkemuka. Organisasi ini telah tersebar ke seluruh Indonesia dengan kiprah yang bisa dirasakan banyak pihak. Pada awalnya, organisasi ini menjadi bagian dari Muhammadiyah, organisasi massa yang juga bersifat non-politik. Sejak tahun 1952, kedudukan Aisyah ditetapkan menjadi bagian otonom di dalam Muhammadiyah karena dipandang telah mampu mengatur rumah tangga perkumpulannya sendiri. Aisyah dengan motif geraknya membawa kesadaran beragama dan berorganisasi, mengajak warganya menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah kehidupan yang bahagia dan sejahtera penuh limpahan rahmat Allah di dunia dan akhirat. Muhammadiyah dan perempuan. Yang pertama, Muhammadiyah menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan dibantu Nyai Walidah menggerakkan perempuan untuk memperoleh ilmu, melakukan aksi sosial di luar rumah yang bisa disebut radikal dan revolusioner saat itu. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan perempuan untuk dijadikan penerus perjuangan Islam dan menyuruh para wanita untuk bersekolah di sekolah-sekolah milik Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhtar dan Kiai Haji Fahrudin dan Ki Bagus Hadikusumo serta pengurus Muhammadiyah yang lain mengadakan pertemuan di rumah Nyai Ahmad Dahlan merumuskan berdirinya Aisyah. Lembaga ini sejak kehadirannya merupakan bagian horizontal dari Muhammadiyah yang membidangi kegiatan untuk kalangan putri atau kaum wanita Muhammadiyah. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang yang pertama, yaitu cara Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memberdayakan perempuan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berkemajuan, yang ketika penggunaan bangku masih dianggap warisan Belanda yang notaben disebut kafir oleh ulama pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat terobosan dengan pemakaian bangku di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ketika khutbah Jumat masih menggunakan bahasa Arab, Muhammadiyah berani menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia dan tidak jarang menggunakan bahasa setempat agar isi khutbah tersebut bisa dipahami oleh masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai kiai yang moderat dan cenderung melawan arus pada zamannya. Pada zamannya banyak yang mengkritik pemahaman masyarakat pada zamannya. Beliau ini banyak mengkritik pemahaman masyarakat tentang Islam pada masa itu. Islam sering dituduh telah memberi legitimasi terhadap penyempitan peran perempuan hingga kekerasan terhadap perempuan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang cukup mapan, menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Kiai Haji Ahmad Dahlan dibantu Nyai Walidah menggerakkan perempuan untuk memperoleh ilmu, melakukan aksi sosial di luar rumah yang bisa disebut radikal dan revolusioner saat itu. Kaum perempuan didorong meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan informal dan non-formal, seperti pengajian dan kursus-kursus, serta didirikan organisasi Aisyah. Nah, berdirinya Aisyah tak luput dari sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Sejak berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan pembinaan terhadap kaum wanita yang berpotensial untuk berorganisasi dan memperjuangkan Islam. Akhirnya dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antara anak-anak perempuan yang dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ialah yang pertama, Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Bushro, putri beliau sendiri,
Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zubar. Dengan diadakan kelompok pengajian wanita di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan nama Sopo Tresno. Pengajian Sopo Tresno belum merupakan suatu nama organisasi, hanya sebuah perkumpulan pengajian biasa. Untuk memberi suatu nama yang konkret suatu perkumpulan, beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Muhtar, dan Kiai Haji Fahrudin dan Ki Bagus Hadikusuma serta pengurus Muhammadiyah yang lain mengadakan pertemuan di rumah Nyai Ahmad Dahlan. Waktu itu diusulkan nama Fatimah, namun tidak disetujui. Oleh Kiai Haji Fahrudin dicetuskan nama Aisyah, yang kemudian dipandang tepat dengan harapan perjuangan perkumpulan itu menerima perjuangan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang selalu membantu berdakwah. Peresmian Aisyah dilaksanakan bersamaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan 19 Mei 1917 Masehi, dan diketuai oleh Siti Bariyah. Peringatan Isra Mi'raj tersebut merupakan peringatan yang diadakan Muhammadiyah untuk pertama kalinya. Selanjutnya, Kiai Haji Muhtar memberi bimbingan administrasi dan organisasi, sedang untuk bimbingan jiwa keagamaannya dibimbing langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kesetaraan gender dalam Muhammadiyah. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah selagi tidak muncul suatu ketidakadilan dan diskriminasi, baik laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi, subordinasi, atau anggapan tidak penting, stereotipe atau pelabelan negatif, violensi, kekerasan, beban kerja ganda atau lebih, dan sosialisasi ideologi nilai peran gender. Perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan ini menyebabkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia harus ikut serta menyumbangkan pemikirannya dalam masalah pemberdayaan perempuan ini. Tuntunan ini sebenarnya sejalan dengan semangat tajdid perubahan Muhammadiyah yang sudah digagaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang keras terhadap taklid dan keterbukaannya terhadap perubahan menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang dinamis dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersikap keras terhadap aspek-aspek kultural yang disebut bid'ah dan sikap taklid yang membelenggu umat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Penguburan yang sederhana merupakan suatu contohnya mengajarkan kepada umat Islam agar berhemat tanpa menghilangkan unsur-unsur yang diajarkan Islam. Di sisi lain ini juga membuat Muhammadiyah untuk terbuka dan fleksibel terhadap unsur-unsur inovasi baru yang membawa maslahat, walau dari manapun asalnya. Inovasi itu asalkan tidak bertentangan dengan kedua prinsip di atas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah berpandangan perempuan dalam berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Baik, pembahasan selanjutnya atau yang terakhir itu mengenai peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran atau fungsi sederhana ini Aisyah telah banyak memiliki amal usaha di berbagai bidang, diantaranya adalah pendidikan, kewanitaan, PKK, kesehatan, dan organisasi wanita. Pemimpin pusat Aisyah berusaha memberi didikan di kalangan wanita Islam untuk berpakaian muslimah yang baik, bermoral, dan bermental luhur, memberikan bimbingan perkawinan dan kerumah tanggaan, tanggung jawab istri dalam dan di luar rumah tangga, memberikan motivasi keluarga sejahtera, keluarga bahagia, memberikan bimbingan pemeliharaan bayi sehat, keluarga berencana, berislam, dan sebagainya. Peran dan kontribusi Nasyiatul Aisyah bergerak dalam bidang dan organisasi gerakan putri Islam, bidang keagamaan, kemasyarakatan, keputrian. Nasyiatul Aisyah memberikan keterobosan baru yang inovatif, yaitu mengadakan kegiatan SP, siswa praja wanita. Mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga, membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Dalam organisasi Nasyiatul Aisyah atau NA, mengadakan tablik keluar kota dan kampung-kampung, mengadakan kursus administrasi dan ikut memasyarakatkan organisasi Muhammadiyah. Kegiatan siswa praja wanita merupakan terobosan yang inovatif dalam melakukan emansipasi wanita di tengah kultur masyarakat feodal saat itu. Kultur patriarkis saat itu benar-benar mendomestifikasi wanita dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga. Para orang tua seringkali melarang anak perempuannya keluar rumah untuk aktivitas-aktivitas yang emansipatif. Namun, dengan munculnya siswa praja wanita, kultur patriarkis dan feodal tersebut bisa didobrak. Hadirnya siswa praja wanita sangat dirasakan manfaatnya. Karena siswa praja wanita membekali wanita dan putri-putri Muhammadiyah dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Prinsip gerakan Nasyiatul Aisyah sering juga disebut Nasyiah, adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keputrian. Tujuan organisasi ini ialah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga, dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada pagi hari ini. Saya akan sedikit menyimpulkan tentang apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, dalam kondisi kini, gerakan perempuan Aisyah itu masih sangat dibutuhkan dan perlu sangat dikembangkan keberadaannya, khususnya itu di Indonesia. Karena apa? Karena dengan kita melihat kondisi yang kita alami saat ini, tantangan-tantangan yang kita rasakan saat ini sudah sangat multi aspek. Seperti apa? Seperti ketidakadilan gender, kekerasan, perdagangan perempuan, ya, kualitas kesehatan perempuan dan anak itu masih sangat memprihatinkan, kemiskinan dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Nah, maka dari itu kita sebagai wanita Indonesia, kita harus mengibarkan kiprah kita, menunjukkan bahwasanya kita itu wanita yang kuat dan hebat ya. Kita bisa menunjukkan kiprah kita. Pesan saya untuk semua wanita, kita harus menjadi wanita yang tangguh, kuat, dan hebat. Karena apa? Karena kita adalah madrasatul ula bagi anak-anak kita nantinya.
Dan suatu bangsa itu akan bisa dilihat dari mana? Dari seorang perempuannya. Jika perempuan suatu negara itu hebat, maka hebatlah negara itu, maka kuatlah negara itu. Jadi kita harus menjadi wanita yang kuat dan hebat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala salah kata yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.